Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Pegang tangan kami, sebab kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tuntun setiap perjalanan kami Tuhan Yesus. Tuhan seperti anak kecil yang dituntun oleh papahnya, berjalan menuju tujuan yang papahnya sudah tetapkan. Tuhan tuntun kami Tuhan, tuntun hidup kami, tuntun gerejamu, setiap pribadi lepas pribadi, supaya kami terus berjalan dan kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong hamba-Mu, tolong setiap umat-Mu yang di rumah masing-masing. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi, setiap kepala rumah tangga Tuhan Yesus. Berkati dengan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, setiap pagi Tuhan Yesus berkati mereka dengan berkat yang baru Tuhan. Supaya umat-Mu bisa hidup dan menghidupi keluarganya Tuhan Yesus. Dan tidak perlu ada satupun anak-anak kami yang meminta-minta roti. Karena Tuhan menjamin kebenaran ini sesuai dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali lagi dengan Zoom Prayers Meeting. Malam ini setelah 3 minggu kita pasif karena banyak dari tim yang melayani juga sibuk dengan persiapan. Tadinya kita mau opening ibadah dan banyak persiapan di dalam gereja, tapi sekarang semua sudah lebih tenang dan kita bisa kembali secara rutin menyembah Tuhan bersama-sama ya. Nah saudaraku, bagi beberapa saudara yang sulit untuk mendapatkan akses signal daripada wifi dan sebagainya, setiap hari Rabu dan Jumat malam saudara juga welcome untuk datang secara, bukan hanya secara Zoom, tapi saudara juga boleh datang di tempat ini untuk berdoa dengan jarak yang kita jaga dan tidak terlalu banyak orang supaya semuanya bisa menikmati dengan baik ya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana, tapi saya ingin supaya semua kita mulai merenungkan kebenaran ini. Saudaraku, beberapa waktu terakhir saya merenungkan bagaimana Yesus men-trigger atau mencoba menyatakan sesuatu dengan melalui pertanyaan. Saudaraku, coba saudara renungkan. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Dua pertanyaan ini mempunyai makna yang sangat penting untuk kita renungkan sebetulnya apa yang kita lakukan selama hidup ini ya. Pertanyaan pertama itu dicatat oleh kitab Lukas di dalam Lukas 2 ayat yang ke-49. Ini pertanyaan ketika Yesus masih berusia 12 tahun dan pada waktu itu secara tidak sengaja orang tuanya meninggalkan dia atau dia tertinggal di bait Allah. Dan setelah 3 hari, orang tuanya sibuk mencari kemana-mana dan tidak menemukan Yesus. Dan kemudian mereka kembali lagi ke bait Allah. Dan ketika bertemu dengan Yesus, mereka melihat bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan imam-imam kepala di sana. Dan dengan paniknya, orang tuanya bertanya kepada Yesus. Nah, saudaraku, perhatikan apa yang Yesus nyatakan kepada Maria, kepada orang tuanya. Dan ini pertanyaan pertama yang dicatat di dalam Alkitab yang keluar dari mulut Yesus. Perhatikan Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Itulah pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Sekali lagi, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Pertanyaan yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab itu ditulis oleh Yohanes ketika Yesus pertama kali hendak memulai pelayanannya.
Saudaraku, saya ajak saudara untuk melihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-35 mulai. Yohanes 1 ayat yang ke-35. Dan ini pada waktu Yesus belum punya murid sama sekali. Ketika itu Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Dan dia berkata kepada murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Tentang dialah aku berbicara. Untuk dialah aku melakukan semua ini. Kemuliaan bagi dialah semua yang aku kerjakan. Yohanes Pembaptis punya murid, Yesus nggak punya murid. Dan ketika Yohanes bicara menunjuk kepada Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis pergi meninggalkan Yohanes dan menjadi murid Yesus sejak saat itu. Dan salah satunya yang pertama kali adalah namanya Andreas. Lihat, murid-murid yang pertama ayat 35 Yohanes 1. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka. Perhatikan pertanyaan Yesus kepada 2 orang murid ini. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi atau Rabuni, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah 2 pertanyaan yang pertama-tama keluar dari mulut Yesus dan dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Yang pertama pada waktu dia berusia 12 tahun, dan yang kedua pada waktu dia pertama kali ingin memulai pelayanannya di muka bumi. Dan pada waktu itu, kedua pertanyaan ini maknanya sebetulnya sama. Apa, siapa, kenapa kamu mencari? Apa yang kau cari? Kenapa kamu mencari itu? Siapa yang kau cari? Nah, saudaraku, sebetulnya inilah adalah pertanyaan yang selalu setiap manusia, sepanjang hidup manusia, we are searching for something. Kita mencari sesuatu. Saudaraku, ketika kita masih anak-anak, setelah anak-anak itu mulai belajar berjalan, usia 3 tahun, 4 tahun, sekarang anak-anak usia 2 tahun mulai dikirim ke sekolah, belajar di playgroup, taman bermain dan sebagainya. Tujuannya apa? Sampai mereka kuliah, S1, S2, S3 dan sebagainya. Mereka belajar untuk satu perkara, mencari ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu. Mereka dipersiapkan sejak pertama kali mereka mulai belajar hidup. Mereka terus mengejar, mencari sesuatu, yaitu ilmu pengetahuan. Setelah mereka selesai, katakanlah ya, apapun selesainya di level berapa. Setelah mereka selesai, kemudian mereka mulai terjun ke masyarakat. Ketika mereka berada di masyarakat, mereka mulai melihat kehidupan yang sesungguhnya. Mereka belajar mencari nafkah, mencari penghasilan untuk dirinya sendiri dan untuk masa depan. Saudaraku, mereka mulai sadar bahwa hidup ini bukan cuma melulu belajar, terus belajar, menuntut ilmu, tapi sekarang harus melihat realita. Mereka mulai diarahkan untuk mencari nafkah. Setelah mereka mulai belajar mencari nafkah, di dalam perjalanan mencari nafkah, mereka mulai melihat kekosongan dan mereka mulai mencari pasangan hidup. Setelah mereka menemukan pasangan hidup, nafkah sudah didapatkan, terus dikejar. Dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 8, dan seterusnya. Saudaraku, manusia pingin mendapat yang lebih lagi. Saudaraku, sampai pada suatu ketika mereka tidak pernah merasa puas. Dan ujung-ujungnya mereka berkata begini, mereka mencari kebahagiaan. Pasangan yang satu merasa dia kurang bahagia, diputuskan, cari pasangan yang berikutnya. Dengan istri yang satu dia merasa kurang nyaman, diceraikan, cari istri yang berikutnya dan sebagainya. Saudaraku, manusia terus menerus mencari. Saudaraku, saya ingin sampaikan, itulah sebabnya Yesus tahu persis. Saudaraku, ada seorang filosofer bernama George Kaufman. George Kaufman ini berkata begini, life is a pursuit of personal quest. Hidup adalah pencarian akan sesuatu
yang personal. Saudaraku, sepanjang hidup manusia, manusia itu mencari sesuatu. Dan seringkali, sejujurnya, sebagian besar manusia gak tahu apa yang dia cari. Bukan cuma gak mendapatkan, bahkan mereka gak tahu apa yang dia cari. Karena kosong. Dan kemudian mereka mencoba mencari ini. Mereka pikir mereka lakukan ini. Satu contoh sederhana. Sebagian besar manusia, mereka belajarnya A, kemudian kerjanya B. Atau kuliahnya bidang ini, tapi pekerjaannya bidang yang lain. Itu satu contoh bahwa manusia sering gak mengerti apa yang dia kejar, apa yang dia cari. Saudaraku, wajar, kadang-kadang bahkan manusia, saya sendiri pun bisa mengalami seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, Yesus tahu persis bahwa life is a quest of something, of personal quest. Hidup adalah satu pencarian sesuatu yang personal. Saudaraku, hari ini ketika Yesus mempertanyakan itu kepada dua pribadi. Yang pertama kepada Maria dan yang kedua kepada Andreas. Dari kedua pertanyaan ini maknanya sama. Kamu mencari sesuatu. Tahukah kamu apa yang kau cari? Nah, saudaraku, seringkali saya melihat satu hal yang luar biasa daripada Kristus adalah seperti ini. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan sebetulnya bukan karena dia tidak tahu, bukan karena orang bertanya karena ingin tahu, tapi justru Yesus men-trigger untuk menstimulate supaya kita mulai merenungkan apa yang sebetulnya Tuhan ingin kita fahami. Melalui pertanyaan itulah Yesus menuntun dua pribadi ini untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, manusia mencari yang namanya kekayaan. Sebagian besar manusia mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar ketenaran. Saudaraku, itu gak salah. Tapi pada satu ketika, saudara akan menemukan, ternyata itu bukan tujuan. Ada seorang penulis bernama Jack Higgins. Jack Higgins menulis satu buku yang sangat terkenal. Judulnya The Eagle Has Landed. Buku ini dijual sampai 50 juta eksemplar. Dan merupakan selama beberapa tahun lamanya menjadi best selling yang ditulis oleh Jack Higgins. The Eagle Has Landed. Saudaraku, pada ketika dia mendapatkan satu penghargaan demi penghargaan tentang karya-karyanya, ada seorang reporter bertanya kepada Jack Higgins, Mr. Higgins, setelah kamu melihat semua ini, hidup di dalam kesuksesan, penuh dengan puji-pujian, apa yang kamu temukan sekarang yang tidak kamu ketahui dulu? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Jack Higgins? Dia katakan begini, I wish I have known what I knew now, that when you go to the top, there is nothing there. Aku berharap aku tahu dulu yang sekarang aku sudah tahu, bahwa ketika engkau sampai ke puncak, gak ada apa-apa di sana. Saudaraku, ini yang ngomong bukan orang yang gak pernah sukses. Ini yang ngomong bukan orang yang gelandangan, yang biasa-biasa saja. Yang bicara adalah Jack Higgins, yang menulis satu buku yang dijual 50 juta eksemplar. Saudaraku, reward dan penghormatan dia terima. Dan dia katakan, aku harap aku tahu yang sekarang aku tahu. Dulu aku harusnya sudah tahu bahwa ternyata ketika engkau sampai di puncak, gak ada apa-apa di sana. Saudaraku, manusia akan menemukan bahwa pencarian yang dia cari selama ini ternyata itu bukan sesuatu yang ultimate, sesuatu yang puncaknya. Banyak orang-orang sukses, saya gak perlu sebutkan satu persatu, orang-orang hebat. Elvis Presley dalam kesuksesannya yang begitu luar biasa, dia mengalami kekosongan. Salah satu asisten pribadinya menuliskan bahwa seringkali dia temukan tengah malam Elvis Presley keluar dan dia mulai memainkan lagu-lagu gospel. Dia merasakan kosong hidupnya. Padahal selalu dia dikerumuni dengan begitu banyak penggemar-penggemarnya. Saudaraku, manusia akan mencapai sesuatu di mana yang dia pikir, dia kejar, yang dia cari selama ini, ternyata itu bukan sesuatu yang akan memenuhi
dari apa kekosongan yang ada di dalam hatinya. Saudaraku, manusia bisa mencari kekayaan, manusia bisa mencari ketenaran, kesuksesan dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan bagaimana melalui dua pertanyaan ini Yesus menuntun kedua pribadi ini untuk menjadi satu paduan atau panutan bagi kita. Saudaraku, seringkali seandainya saya tahu, bagi saya sendiri pun, seandainya saya tahu bagaimana blueprint yang Tuhan rencanakan bagi saya pribadi, tentu akan lebih mudah. Sehingga saya cuma sekedar gelinding saja. Tahu persis ini Bapa Surgawi maunya begini. Tapi seringkali, bahkan saya pun, hamba-hamba Tuhan pun kalau boleh jujur, kita nggak tahu persis Tuhan maunya kita lakukan seperti apa. Nah, saudaraku, dari dua pertanyaan, pertama yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat di dalam Alkitab, saya harap saudara betul-betul perhatikan dan saudara bisa belajar bagaimana hidupmu mulai dituntun menuju kepada rencana Tuhan. Saudaraku, karena dengan itulah engkau gak akan lagi mengalami kekosongan. Engkau menemukan apa yang kau cari selama ini. Saudaraku, terkadang manusia, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan yang berjalan dituntun oleh rencana Tuhan, itu pun tidak menjamin bahwa dia tidak bisa salah. Manusia bisa salah. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dari Mazmur 37. Perhatikan, ini adalah Mazmur kesaksian daripada Daud. Mazmur 37 ayat yang ke-23 berkata begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, saya nggak tahu berapa banyak saudara betul-betul yakin dan percaya bahwa ayat ini benar. Saudaraku, kalau saudara mungkin masih ingat, minggu kemarin, nanti kalau saudara mungkin belum sempat, saudara bisa lihat di archive GBI Intermark di YouTube, saudara bisa lihat kesaksian perjalanan hidup Daud. Bahwa Daud orang yang betul-betul mengasihi Tuhan sekalipun, ternyata bisa salah, ternyata bisa melenceng dan keliru dalam perjalanannya. Ada waktunya di mana Daud begitu kecewa, dalam keadaan tertekan, dikejar-kejar oleh Saul. 2 kali dia hampir dibunuh mati oleh Saul. Dan Daud memilih untuk menggunakan logikanya dan berjalan keluar daripada rencana Tuhan. Daud mulai menyeberang dan berpihak kepada tentara Filistin. Daud bahkan menggabungkan diri kepada tentara Filistin. Daud bahkan mengabdi kepada raja Filistin yang bernama Akhis. Dan Daud menyebut Akhis sebagai my lord, my king. Dan Daud bahkan menyebut Israel sebagai the enemy of my lord. Daud terang-terangan berpihak kepada musuh dan menyebut orang-orang yang diurapi Tuhan sebagai the enemy of my lord. Daud sedang melakukan satu kesalahan yang sangat fatal karena Daud sedang menginjak-injak sumpah yang Tuhan katakan kepada Abraham. Yang memberkati engkau akan diberkati, yang memusuhi engkau, yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan Daud pada waktu itu secara terang-terangan menyeberang ke tentara Filistin. Dan dia mulai mengarahkan pedangnya kepada tentara Israel. Daud akan membabi buta seluruh tentara Israel, padahal dia sudah diurapi menjadi raja atas Israel. Saudaraku, orang yang sudah diurapi oleh Tuhan sekalipun bisa berjalan keluar dari rencana Tuhan. Daud pikir kalau dia mencari yang namanya kesuksesan, dia mencari perlindungan bagi hidupnya, maka dia akan aman. Tetapi hari itu, setelah Daud mulai menjadi tua, Daud mulai menuliskan ayat-ayat ini. Dikatakan, kembali lagi saya ingin ajak saudara untuk melihat ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti.
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah kesaksian hidup Daud. Pada masa tuanya, dia melihat kegagalan-kegagalan di masa mudanya. Dan Daud bersaksi seperti ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia bisa jatuh, orang yang berkenan kepada Tuhan sekalipun bisa jatuh. Tetapi Tuhan menopang tangannya. Dia tidak akan jatuh tergeletak. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Bahkan anak cucunya akan menjadi berkat. Dan tiap-tiap hari mereka akan memberikan pinjaman. Saudaraku, ini adalah kesaksian daripada seorang tua yang sudah makan asam garam dan melihat kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Dan dia bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi kepada gereja Tuhan sampai hari ini. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudaraku, semakin saya menjadi dewasa, semakin saya percaya betul bahwa kebenaran firman Tuhan ini, ya dan amin. Bahwa Tuhan mempunyai satu perjalanan, mempunyai satu blueprint, dan dia menetapkan langkah-langkah orang. Tetapi orang-orang benar sekalipun yang sudah ditetapkan langkah-langkahnya, bisa berjalan keluar dari rencana Tuhan. Dan pada waktu itulah, kedaulatan Tuhan akan terjadi. Tuhan akan lakukan sesuatu. Nah, bagaimana caranya kita memastikan? Karena saya nggak tahu nih, saya harusnya ke sana atau ke sini sesuai dengan rencana Tuhan. Saya berjalan gitu ya. Dan kalau saya berjalan seperti Daud, tiba-tiba dengan akal sehat saya pikir menyeberang ke tentara Filistin adalah hal yang paling baik. Ketika saya melangkahkan kaki menyeberang ke tentara Filistin, bagaimana saya bisa hidup seperti Daud, dicegah langkahnya supaya dia tidak jatuh tergeletak dan dikembalikan kepada rencana Tuhan. Dari dua pertanyaan ini dan jawaban yang keluar yang dituntun Roh Kudus atas dua pribadi ini, kita bisa belajar. Sudah tahu? Di kitab Lukas tadi, Lukas 2, ketika Tuhan bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau mencari aku?" Maria nggak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, anaknya pada waktu itu. Ya, yang dimaksudnya apa? Dia nggak ngerti. Tetapi Maria melakukan sesuatu yang ditulis dalam kitab Lukas 2. Alkitab berkata gini, Maria menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Dan perkataan itu yang disimpan oleh Maria di dalam hatinya, itu menjadi sesuatu yang hidup. Pelan-pelan perkataan yang tidak dimengerti itu, lama-kelamaan, satu ketika akan menerangkan sendiri kepada Maria apa yang dia maksud daripada semua ini. Ketika Tuhan melihat, menoleh ke belakang, dan ada dua murid daripada Yohanes yang mengikutinya, Tuhan bertanya kepada dua murid ini, "Apa yang engkau cari?" Saudaraku, salah satu dari murid itu, Andreas, berkata begini, "Tuhan, tunjukkan di mana engkau tinggal." Lalu Tuhan berkata gini, "Mari, kamu akan lihat di mana aku tinggal." Dan pada hari itu Alkitab mencatat kira-kira pukul 4 sore. Dan sejak waktu itu Andreas tinggal bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku, dari dua pribadi yang dituntun Tuhan melalui dua pertanyaan tadi, kita akan bisa belajar bagaimana saudara dan saya bisa menggenapi Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun dia bisa jatuh, tapi dia tidak akan jatuh tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Bagaimana caranya kita bisa memastikan Tuhan menopang tangan saya, Tuhan menopang hidup saya. Ketika saya melenceng keluar yang saya pikir masuk akal, bagaimana saya bisa dikembalikan kepada tujuan Tuhan? Lakukan dua hal ini. Yang pertama, seperti apa yang Maria katakan. Maria menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Lakukan yang kedua seperti apa yang Andreas lakukan. Dia minta, "Tuhan, di mana kamu tinggal? Aku akan tinggal di mana Tuhan tinggal." Dari dua pernyataan ini yang di-trigger oleh dua pertanyaan yang Yesus pertanyakan pertama kali yang dicatat di dalam Alkitab. Inilah jawaban bagaimana saudara bisa menggenapi Mazmur 37. Simpan perkataan Tuhan. Sekalipun gak mengerti, simpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Satu kali, perkataan itu akan hidup.
Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman yang kau simpan di dalam hatimu akan bertahta di dalam hatimu, dan akan mengukir, akan mengarahkan, akan menjadi seperti barometer, akan menjadi seperti GPS yang mengarahkan langkahmu ke kiri atau ke kanan, ada di dalam hatimu. Lalu lakukan juga seperti apa yang Andreas katakan. Tuhan, ketika Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Andreas mengatakan ini, Tuhan, tunjukkan di mana engkau tinggal, dan aku akan tinggal di mana engkau tinggal. Saudaraku, belajar untuk melakukan yang kedua ini. Tinggal di mana Tuhan tinggal. Sukai apa yang Tuhan sukai. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau saudara lakukan dua perkara ini, engkau bisa jatuh, engkau bisa gagal. Tapi let me tell you, engkau tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan terus akan menuntun, akan mengarahkan, akan membimbing saudara. Di hari-hari seperti ini, di tengah-tengah pandemik seperti ini, di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, saudaraku, manusia mulai bingung, manusia mulai panik, mulai putus asa, mulai kehilangan arah. Let me tell you, lakukan dua perkara ini. Simpan perkataan Tuhan dalam hatimu. Gak ngerti apa yang harus dilakukan besok, apa yang harus dilakukan minggu depan, tahun depan. Saya ngomong jujur saudaraku, banyak perkara saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya belajar untuk simpan perkataan Tuhan dalam hati saya. Lalu yang kedua, belajar lakukan apa yang Tuhan lakukan. Tinggal di mana Tuhan tinggal. Kalau memang Tuhan ada di situ, tinggal di situ. Kalau Tuhan berjalan, berjalan ke arah Tuhan. Ingat, Israel pertama kali dituntun melalui tiang awan dan tiang api. Tujuannya supaya satu ini, berjalan kemana Tuhan berjalan, berhenti ketika Tuhan berhenti. Dan Andreas mengetahui persis tentang rahasia ini. Show me where do you live, and I will live where you live. Tunjukkan di mana engkau hidup, dan aku akan tinggal di mana engkau tinggal. Nah saudaraku, dua hal ini saya percaya akan menjadi seperti arah sayap Raja Wali yang akan mengarahkan saudara dan saya terus berjalan menuju tujuan Tuhan. Saudaraku, saya ingin tutup dengan satu kisah yang saya dengar tentang seorang anak Tuhan pada perang Vietnam. Seorang anak Tuhan bernama Tien. Tien adalah seorang anak muda berusia 17 tahun. Pada waktu itu pekerjaannya, karena dia fasih berbahasa Inggris, dia bekerja sebagai penterjemah dari orang-orang asing yang datang dan membantu Vietnam. Pada waktu itu Vietnam sedang perang dengan Amerika. Ketika sedang di tengah-tengah perang, Tien ditangkap oleh tentara Viet Cong. Dan kemudian dituduh, kamu mata-mata, kamu adalah agen CIA, kamu bekerja bagi musuh. Tien yang masih muda itu bingung, saya nggak tahu CIA itu apa. Saya bukan mata-mata, saya nggak pernah bekerja sebagai agen rahasia. Saya ini cuma penterjemah. Saya dibayar karena saya mampu berbahasa Inggris. Dibayar dari gaji penterjemah. Apa adanya pada waktu itu. Nggak percaya, dijebloskan ke dalam penjara. Tien yang masih muda bingung kenapa dia dipenjarakan. Dan hari itu, sejak hari itu, dia nggak boleh baca apapun. Kecuali bacaan yang dalam bahasa Vietnam ataupun tulisan-tulisan daripada buku-buku komunis. Dan itulah satu hal-hal yang boleh dia terima. Tiap hari hanya seperti itu. Satu ketika penjaga penjara datang kepada Tien. Tien, kita kekurangan orang untuk membersihkan WC. Saudaraku, dalam kesaksiannya dia katakan gini, kalau kamu pernah membersihkan WC, kamu gak mengerti apa artinya, betapa baunya WC yang ada di penjara Vietnam. Orang bisa pingsan, dia bilang. Dan karena dia terpaksa dia membersihkan WC. Ketika dia membersihkan WC, dia melihat sekelibatan di tempat sampah, ada tulisan bahasa Inggris. Dengan cepat-cepat dia ambil, dibersihkan, disiram, kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya. Tengah malam dibuka. Sebelumnya ketika dia ditekan seperti itu, dia adalah seorang anak Tuhan. Ketika dia ditekan dan dia melihat tidak ada harapan bagi masa depannya, dia akan seumur hidup dari usia 17 tahun akan ada di dalam penjara Vietnam, dan dia akan seumur hidup mati di dalam penjara karena dia melihat habis total masa depannya karena tuduhan kepada dia itu adalah agen rahasia.
Saudaraku, saat itu pagi-paginya dia berkata begini kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, hidupku akan menjadi sia-sia. Aku akan mati di dalam penjara. Ternyata mencari Engkau, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, gak ada hasilnya. Dan aku putuskan, aku tidak akan berhubungan lagi dengan Tuhan mulai hari ini. Saudaraku, dia kembali dan siang itu dia dipaksa untuk membersihkan WC. Ketika dia membersihkan WC, dia melihat ada secarik kertas dalam bahasa Inggris. Langsung dibersihkan, dimasukkan ke dalam kantongnya. Tengah malam, setelah semua tidur, pelan-pelan dia buka. Apa tulisan daripada kertas ini? Ketika dia buka, di ujung kanan ditulis Roma 8, Romans 8. Di situ dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tian seperti disambar oleh petir hari itu. Malam itu dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, baru tadi pagi aku berkata aku akan berhenti mencari Tuhan. Dan Tuhan tahu itu adalah titik nadir dalam hidupku. Aku betul-betul patah arang, aku patah semangat. Dan Tuhan tidak berdiam. Tuhan rebut kembali Tian. Tuhan izinkan dia untuk dipaksa membersihkan WC. Karena di situ ada secarik selembar robekan Alkitab yang dipakai oleh penjaga-penjaga penjara sebagai kertas toilet. Saudaraku, besok paginya Tian berkata kepada kepala penjara, hari ini boleh nggak saya bersihkan lagi WC? Tiap hari dia bersihkan WC. Dia ambil selembar daripada kertas toilet yang sudah bercampur dengan kotoran, dicuci, dibaca tiap hari. Dia dikuatkan oleh lembaran-lembaran itu. Satu ketika semuanya mulai menjadi tenang, dia dibebaskan dari penjara. Tian merancangkan untuk lari kabur dari Vietnam. Pada waktu itu dia berserta dengan 50 orang anak-anak muda. Sudah merancangkan segala sesuatu. Tapi kemudian dia ditangkap oleh tentara. Tentara Vietnam menangkap dia. Ada 4 orang tentara Vietnam. Menangkap dan menabrakkan dia ke tembok. Dikatakan, kamu hendak melarikan diri. Tian bingung, dia katakan, aku gak melarikan diri. Kamu pasti hendak mencoba untuk melarikan diri. Sumpah aku gak akan melarikan diri. Tentara Vietnam ini pergi. Kembali lagi, Tian diingatkan oleh firman Tuhan. Dia menangis, dia katakan, Tuhan, kenapa aku harus bohong? Kalau memang Tuhan menghendaki, aku berkata jujur dan mengikuti perjalanan Tuhan mulai hari ini. Kirimkan kembali 4 orang itu dan aku akan berkata jujur kepada mereka. Gak lama, tentara itu balik lagi. Betul kan kami pikir kamu pasti hendak melarikan diri. Lalu Tian berkata begini, betul, saya memang hendak melarikan diri. Saya dengan 50 orang. Sekarang kamu mau lakukan apa? Kamu mau bunuh saya? Silakan. 4 orang tentara ini berkata begini, enggak, kami mau ikut dengan kamu. Saudaraku, 4 orang tentara ini ternyata membelot dan pergi bersama-sama dalam perahu, melarikan diri di tengah-tengah samudera sampai terdampar di Vietnam. Dalam kesaksiannya Tian berkata begini, 4 orang ini adalah pelaut yang paling handal yang pernah dia temukan di tengah-tengah badai. Ketika badai menerpa perahu mereka, 4 orang ini bisa mengendalikan perahu dengan sedemikian rupa sampai mereka mendarat selamat di Thailand. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu dia migrasi ke Amerika dan dia sekarang menjadi warga negara Amerika. Saudaraku, seringkali kita nggak tahu kemana Tuhan mau tuntun langkah saudara. Apa yang Tuhan mau secara pribadi bagi saudara dan saya. Tetapi 2 perkara ini, dari 2 pertanyaan ini, kalau saudara lakukan seperti apa yang Maria dan Andreas lakukan, maka Tuhan akan menuntun supaya engkau menggenapi apa yang Mazmur 37 katakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dia bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Dia bisa kekurangan, tapi anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Bahkan anak cucunya akan memberi berkat. Tiap-tiap hari dia akan memberikan pinjaman. Kenapa? Karena Tuhan membela firman-Nya. Lakukan 2 perkara ini. Simpan firman Tuhan dalam hatimu. Dan bertanya, Tuhan, di mana engkau tinggal? Aku akan tinggal di mana engkau tinggal. Aku akan berjalan kemana engkau berjalan. Aku akan stay di mana engkau stay. Saudara pasti aman. Everything is gonna be okay. Amin. Mari tundukkan kepala.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati umat-Mu yang di rumah masing-masing, di Pet Shalom atau dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuntun setiap pribadi, supaya kami menggenapi tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang hamba-hamba Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kau yatim piatu. Tuhan akan tunjukkan belas kasihannya supaya kau melihat dengan matamu bahwa hidup orang-orang benar itu ditopang oleh Tuhan. Dia tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.